Giliran pemain depan yang dianggap paling tidak pasti yang paling subur akan menjadi the best. Tapi belum tentu Cocomeo Award dari Akmal itu yang terbaik. Tapi coba kita bedah dulu menurut Akmal seperti apa. Ya, kalau striker memang ukuran utamanya adalah jumlah gol yang dicetak. Sejauh ini sayangnya jumlah gol yang dicetak itu mayoritas dikuasai oleh pemain asing. Yo, salam olahraga buat lo yang para pencinta olahraga terutama sepak bola. Jangan lupa selamat datang di Cocomeo Channel. Bravo Cocomeo Channel. Saya Erwiantoro di Cafe Gilbol dalam program Cocomeo Channel bersama partner saya Akmal Mahali. Hari ini saya akan membedah program pertama di Cocomeo Channel adalah Cocomeo Award. Kira-kira menurut Akmal kriteria pemain terbaik dari semua lini itu seperti apa sih? Ya, sebelum apa kriterianya, saya ingin menjelaskan secara umum bahwa Cocomeo Channel saat ini ingin memberikan Cocomeo Award tentunya dengan harapan agar para pemain yang terpilih menjadi yang terbaik di berbagai posisi ke depan bisa memberikan kualitasnya untuk tim nasional kita, misalnya untuk kategori pemain lokal, atau dapat ikut mengangkat kualitas kompetisi kita. Bagaimanapun saat ini harus diakui kompetisi kita ini masih yang terendah di Asia Tenggara. Walaupun dulu misalnya di era tahun 1990-an ke sini kita termasuk yang terbaik di Asia Tenggara. Nah, ini yang menjadi alasan kita Cocomeo Channel kemudian mengambil tema Cocomeo Award agar kemudian para pemain yang terpilih nantinya menjadi ikon dari sepak bola nasional yang kita harapkan bisa memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan kompetisi sepak bola kita di Liga 1. Kalau kita lihat Liga 1 musim ini, satu kriterianya adalah bahwa kita menjalankan kompetisi di situasi yang abnormal, di mana situasi Covid, kemudian tanpa penonton, dengan sistem seri 1 sampai dengan seri 6, dan ini merupakan hal baru di sepak bola kita. Tapi kalau kemudian bicara misalnya data statistik, 305 pertandingan, kemudian tercipta 735 gol, artinya ada 2,41 gol tercipta di setiap pertandingan, dan ini jumlah yang sangat produktif menurut saya. Dan ada tim-tim yang juga punya rekor, misalnya Arema merupakan pemegang rekor tim yang tidak terkalahkan secara beruntun dalam 23 pertandingan. Kemudian Persela, tim yang tidak pernah menang secara beruntun sebanyak 25 pertandingan. Nah, kalau kemudian apa kriteria yang kita jadikan acuan adalah bahwa semua pemilihan pemain terbaik yang diciptakan oleh Cocomeo Award ini adalah berdasarkan data dan fakta. Validitasnya bisa dijamin, presisinya bisa dijamin, bahkan tidak ada faktor misalnya suka tidak suka, like atau not like. Kira-kira Pak Akmal disuap itu nggak mungkin ya? Nggak mungkin lah. Oke. Kan. Udah teruji untuk tidak disuap. Oke. Nah, ini yang kemudian sangat menarik adalah bahwa pemilihan ini menjadi sangat sulit karena kalau dari jumlah pemain kita harus menilai sebanyak 625 pemain yang tampil di Liga 1. Jadi Liga 1 itu peserta atau klub-klub masing-masing punya 35 pemain. 35 pemain kali 18 klub ada sekitar 625 pemain yang kita nilai satu persatu gitu. Bahkan ada pemain yang nggak main sama sekali sepanjang musim ada gitu kan. Dan ini terbesar di Asia Tenggara ya? Betul. Dan komposisi liga ini ya? Komposisi liga kita adalah terbesar, bahkan kalau nilai transfer marknya kita yang terbesar di Asia Tenggara. Transfer mark Liga 1 itu 1,26 triliun. Liga 1. Nomor 2-nya justru Liga Thailand. Liga Thailand itu 1,24 triliun. Cuma bedanya adalah Liga Thailand itu pesertanya hanya 16 klub. Sementara Liga 1 18 klub. Jadi kita menang dari sisi kuantitas bukan kualitas. Ada nggak perbandingan kira-kira nih yang diingat sama Akmal, produktivitas gol di zaman Covid sama mungkin di 2017 atau 18? Ya. Ada nggak perbandingan sehingga tadi produktivitasnya itu 2,4% ya? 2,41%. Saya Nah, pikir ini adalah jumlah yang terbanyak. Sebelumnya misalnya di 2000 yang normal lah 2017 itu sekitar jumlah gol yang tercipta di 2017 itu ada 721 gol. Artinya jumlahnya lebih minim dibanding yang saat ini. Nah, ini jumlah gol yang cukup banyak ini juga menariknya adalah
bahwa semua didominasi pemain asing gitu kan yang mencetak gol. Nah, ini yang menarik di sepak bola kita sehingga kemudian sangat berpengaruh kepada tim nasional kita. Nanti kita bahas Nah, bagaimana pemain asing begitu dominan di tahun 10 tahun terakhir. Tapi yang paling asik tuh membedah dari lini ke lini, dari posisi ke posisi. Untuk selanjutnya kita menunggu break dulu. Mungkin kita ngopi-ngopi dulu, Pak Akmal. Iya. Adios, Cocomeo. Saya Christian Erloco González. Saksikan Cocomeo Channel. Menurut Akmal nih, kita mulai dari kiper dulu. Iya. Dari polling yang dicatat oleh Akmal, itu siapa saja yang masuk nominasi dan siapa saja yang akhirnya masuk 3 besar dan siapa menangnya. Ya, di Cocomeo Award ini kan kemudian kita harus menyaring pemain yang kita masukkan nominasi dari misalnya total 18 kiper gitu. Kita saring menjadi hanya 3 besar. Untuk kemudian dipilih menjadi yang terbaik dengan data-data yang ada. Nah, dari 18 ke 3 besar itu sesuai kriteria atau memang paling pas 3 besar itu menjadi finalis? Ya, paling pas jadi finalis. Enggak kemudian karena kita suka sama pemain A kemudian masuk 3 besar padahal kualitas permainannya tidak begitu menonjol misalnya. Tidak bisa disuap juga. Tidak bisa disuap. Jadi kalau misalnya bicara jumlah save terbanyak misalnya, Andri Tani nomor 1 di sepak bola di Liga 1 musim ini. Dia melakukan save 110 kali sepanjang musim ini. Tapi kebobolannya 34 kali gitu kan. Nah, Andri Tani itu nomor 1 untuk bicara penyelamatan terbaik. Tapi saya tidak masukkan Andri Tani sebagai 3 besar di top calon nomine kiper terbaik. Nomine terbaik pertama saya pilih adalah Adison Maringa, kiper dari Arema FC, di mana dia merupakan kiper dengan clean sheet terbanyak 14 kali. Dari total 30 pertandingan yang dijalankan. Kemudian yang nomor 2 adalah Teja Paku Alam, kiper Persib. Teja ini adalah kiper dengan jumlah kebobolan paling sedikit. 13 gol dalam 24 pertandingan. Kemudian yang nomor 3 nominasinya adalah kiper dari Bali United, Nadio Argawinata, tampil hanya 17 kali. Tapi mampu clean sheet 10 kali dan hanya kebobolan 10 gol. Kenapa Nadio tampil sedikit? Karena Nadio kemarin di musim 2021-2022 lebih banyak tampil di tim nasional. Sehingga kemudian banyak dia absen di Liga 1. Tapi penampilannya cukup dominan apalagi ketika seri 5 dan seri 6 di mana tuan rumah pergelaran Liga 1 digelar penuh di Pulau Dewata atau di Pulau Bali. Adanya kiper dari pemain asing itu dengan pengalaman dulu kiper pemain asing kayak di Persija, itu perbedaannya di mana? Ya, kita ingat Mbak Coco dulu misalnya tahun 1994 misalnya Daryl Sinerin, kiper Petrokimia Putra, itu kan sangat tenar sekali, sangat luar biasa. Kemudian juga Persija Bengjen. Kemudian juga dulu ada kiper Persib, Kosin Hatayar Tanakol. Ya, betul. Sampai kemudian sekarang di Liga 1 setidaknya ada 2 kiper asing. Yang pertama adalah Adison Maringa dari Arema FC, yang kedua adalah kiper asal Korea di Madura United. Dan kalau kita lihat penampilan kiper ini justru sangat menarik sekali, di mana ada klub-klub Liga 1 yang justru mengandalkan posisi kiper kepada pemain asing. Selama ini kan jarang sekali karena andalan utamanya pastinya striker, gelandang atau pemain belakang. Tapi ini dia mengambil pemain asing, artinya memang diharapkan dengan adanya pemain asing ada persaingan ketat antara kiper asing dengan kiper lokal di Liga 1. Tapi kan ada sejarah bahwa kiper-kiper pemain asing itu ketika dia memperkuat Petro, Persib, Persija, itu ternyata mempengaruhi tim untuk ada di 5 besar atau 2 besar. Iya, itu yang sangat menarik bahwa kiper ternyata punya peran sangat besar di Liga 1 atau di kompetisi Liga Indonesia sejak
digulirkan dengan disatukannya Galatama dengan Perserikatan, di mana kiper-kiper asing selalu menjadi ikon dari klub-klub yang merekrutnya. Dan mereka kan finalis, 2 besar atau Iya, juara gitu. Hal-hal iya, seperti itu kan terjadi ya. Jadi artinya sebetulnya kompetisi di Liga 1 itu kiper pemain asing itu tidak bisa diremehkan. betul betul. Daryl Sinerin misalnya jadi runner up Ya, ketika Petrokimia tahun 1995-96. 96. Kemudian juga kalau kita lihat misalnya Bengjen Ya, bawa Persija juara gitu kan, dan Addison Maringa ini membawa Arema setidaknya berada di peringkat 3 klasemen. ya, ya. Oke, dari semua kriteria yang ada di nomine pemain Ya. untuk kiper, dari polling yang digarap oleh Akmal, itu akhirnya pemenangnya siapa? Ya, kalau kita lihat dari data statistik yang ada, akhirnya terpilih Teja Pakualam kiper Persib dengan berbagai keunggulan yang dimiliki dibanding dengan Nadeo dan juga Addison Maringa. Yang pertama misalnya jumlah kebobolan paling sedikit, kemudian jumlah save-nya juga cukup banyak dari Teja Pakualam, 96 kali penyelamatan, dan menjadikan Persib tim paling sedikit kebobolan di Liga 1 dengan 22 gol. Ini membuktikan bahwa Teja Pakualam punya peran besar membawa Persib menjadi tim dengan pertahanan terkokoh, walaupun Persib akhirnya harus puas sebagai runner up. Ini kan seperti penilaian-penilaian dari Akmal ini sepertinya udah standar FIFA ya. Karena ketika bobolan sedikit ya kan, terus safety-nya luar biasa gitu ya. Itu menjadi kriteria sehingga memang kiper Persib ini jadi juaranya di posisi yang terbaik. Iya, kalau kita lihat dari data statistika yang ada, Teja Pakualam kiper terbaik, dan kita harapkan posisinya sebagai kiper terbaik saat ini yang kita pilih ke depannya bisa membawa Teja Pakualam setidaknya masuk tim nasional kita untuk tampil misalnya di Piala AFF akhir tahun nanti. Kira-kira sekarang dipanggil nggak? Sekarang kan tidak ada event yang melibatkan pemain senior. Teja Pakualam sudah senior. Saingannya adalah itu Nadeo misalnya, Muhammad Ridho, kemudian Andri Tani adalah saingan-saingan di level senior. Kalau kemudian di level junior sekarang ada Hernando Ari yang masuk juga sebenarnya 10 besar kiper dengan penyelamatan terbanyak di Liga 1. Kiper Persebaya termasuk tim dengan komposisi kiper terbaik saat ini gitu kan. Di mana mereka punya Hernando Ari, Dika, kemudian juga punya Dida dan juga kiper-kiper yang cukup andal di lini belakang dari Persebaya. Untuk nomine selanjutnya akan kita lanjutkan habis ini. Oke. Saya Bambang Nurdiansyah, saksikan Cucu Mio Channel. Jancuk rek. Kembali lagi di Cocomeo Channel. Pak Akmal, sebelum kita lanjutkan, mungkin Pak Akmal kan sebagai wartawan bisa dalam Cocomeo News ini kira-kira apa yang menjadi daya tarik untuk produk podcast ini? Ya, ini kan kalau kita lihat misalnya pemilihan-pemilihan award ini di luar negeri misalnya merupakan salah satu ikon dari kontestasi sepak bola di sejumlah negara-negara di dunia maupun di Eropa. Sebagai contoh misalnya Ballon d'Or, France football, France Mundial, France Football misalnya kan. Sponsorin oleh majalah. Disponsorin oleh majalah, diadakan oleh wartawan. Oleh sebab itu kita tertarik untuk tetap membedah setiap lini untuk nomine-nomine di lini berikutnya, khususnya untuk lini belakang. Ya. Menurut Akmal ini, lini belakang itu yang pantas menjadi pemenang siapa, yang jadi nomine siapa? Ya, kalau lini belakang masih sejauh ini didominasi oleh pemain asing. Banyak pemain-pemain klub-klub sepak bola kita, klub Liga 1 yang mengandalkan pemain asing sebagai kekuatan pertama di lini belakang. Sebagai contoh misalnya di Bayangkara FC ada Anderson Seles gitu. Ini termasuk pemain belakang dengan jumlah
gol terbanyak, 6 gol sejauh Produktif ini. ya. Pemain belakang paling produktif, Andreas Rosales. Kemudian ada Arema juga punya lini belakang yang cukup bagus di sektor pemain asing. Sergio Silva. Ini pemain dengan jumlah intercept terbanyak 189 kali gitu kan. Ada juga pemain asing misalnya yang juga sangat dominan di lini belakang PSIS Semarang, misalnya Wallace Costa. Ada juga pemain asing yang juga sangat dominan di Persib misalnya Nick Kuipers. Tapi juga ada pemain-pemain lokal yang cukup bersinar, misalnya ada Fakhrudin Arianto yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama di lini belakang. Ada juga Ricky Fajrin. Ini pemain atau back dari Bali United, back kiri yang termasuk back dengan assist terbanyak. 5 assist diberikan oleh Ricky Fajrin dengan 2 gol diciptakan, dan ini merupakan salah satu pemain belakang paling paling bagus ya. Ada juga pemain-pemain muda yang bagus, Aran Pratama pemain belakang PSIS, kemudian Bagas Kapa. Nah, kalau kemudian dari total jumlah pemain belakang yang ada saat ini, saya memilih 3 pemain sebagai nomine dari pemain terbelakang terbaik Liga 1 2021-2022. Yang pertama adalah ya Sergio Silva dari Arema dengan label atau predikat sebagai pemain belakang dengan intercept terbanyak 189. Kemudian ada Anderson Salas dari Bayangkara FC dengan label pemain belakang dengan gol terbanyak. Kemudian Ricky Fajrin pemain dengan label sebagai assist terbanyak main belakang. Ada juga sebenarnya misalnya back Arema juga Johan Alfarizi yang mencetak 5 gol sejauh ini. Tapi tiga nama itu yang menjadi sangat kuat untuk didominasikan menjadi pemain terbaik di lini belakang. Sergio Silva, kemudian Anderson Sales dan Ricky Fajrin. Oke. Dari nomine-nomine itu sebetulnya siapa yang paling jenius dalam kondisi yang sangat menderita dalam kompetisi ini, di mana ada COVID 2 musim? Menurut Akmal, siapa sih yang paling pantas sebagai pemenangnya? Ya, kalau dari data statistika yang kita miliki saat ini, pemain belakang terbaik pilihan dari Cocomio Award itu jatuh kepada Sergio Silva, pemain belakang dari Arema FC dengan jumlah intercept terbanyak 189 kali, 31 kali main dengan total menit bermain sampai 2000 lebih menit bermain, dan ini merupakan pendatang baru di Liga 1 yang cukup menarik penampilannya dan sangat dominan sebagai pemain belakang sehingga membuat pertahanan Arema cukup solid. Kita ngopi-ngopi dulu Pak Akmal. Iya. Adios, Cocomeo. Halo, saya Kurniawan Yulianto. Untuk kalian yang mencintai sepak bola, ingin mensupport sepak bola Indonesia, jangan lupa mampir di Cocomeo Channel karena di sini akan ngebahas semua tentang sepak bola, hal yang positif, mungkin ada hal negatif juga, tapi intinya adalah kecintaan kita para pecinta sepak bola. So, jangan lupa tonton terus Cocomeo Channel. Bravo Cocomeo Channel. Khusus untuk pemain di lini tengah biasanya sangat menarik karena di dalam sepak bola modern itu pemain lini tengah itu selalu menjadi kunci di mana sebuah tim bisa juara. Menurut Akmal nih, lini tengah ini kriterianya seperti apa? Siapa yang masuk nomine, dan seberapa banyak orang yang ada di posisi itu menjadi pilihan Akmal? Ya, kalau kita lihat main tengah ini yang paling dominan adalah mereka yang mampu memberikan pengaruh dalam pertandingan, utamanya adalah pengaruh saat bertahan dan pengaruh juga dalam menyerang. Pengaruh memberikan kemenangan buat timnya. Banyak pemain-pemain lini tengah yang cukup bagus di Liga 1 musim ini yang sangat berperan besar terhadap penampilan tim mereka di lapangan. Sebagai contoh misalnya ada
Taisei Marokawa. Ini pemain yang musim pertama debut di Liga 1 dari Persebaya ya. Jepang bersama Persebaya, mencetak 17 gol, kemudian 10 assist, pemain dengan assist terbanyak di Liga 1. Dan kemudian ada juga misalnya gelandang bertahan dari Bali United, Brawi Nauri. Ini pemain dengan umpan atau passing terbanyak 1.567 passing terbanyak di Liga 1. Ada juga kemudian Ciro Alves. Ini pemain yang bisa main sebagai gelandang, bisa bermain sebagai sayap, bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, bisa main juga sebagai striker. Ciro Alves ini pemain tengah yang mencatatkan diri sebagai pemain paling banyak mencetak hat-trick 3 kali di Liga 1 musim ini, di mana hat-trick pertama dibuka, 2 hat-trick dibukukan ketika berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh dengan skor yang sama-sama 5-0 ketika itu. Ada juga Rensi ada gelandang dari Arema FC, dan juga ada beberapa Eber, kemudian juga ada Pripat Baga dari Bali United yang juga cukup dominan. Saya memilih cuma 3 besar. Semuanya pemain asing nih. Semua pemain asing, karena pemain lokal kita tidak Yang banyak. mendekatin sebagai playmaker atau pemain tengah dari pemain lokal siapa ya? Sebenarnya ada, tapi saya masukkan ke nominasi pemain muda terbaik Marcelino Ferdinand, gitu kan. Kemudian ada juga Alwi Slamet misalnya. Alwi Slamet ini nomor 2 passing terbanyak setelah Nauri, gelandang dari Bali United, gelandang bertahan. Ada juga misalnya Slamet Nur Cahyo yang di Kapten Barito Putra. Tapi dari segi data statistik mereka masih kalah dari 3 nomine terbaik di posisi gelandang, yakni Taisei Marokawa, kemudian Ciro Alves, dan Nauri. Dari pilihan Cocomeo Award ini, menurut Akmal siapa yang pantas menjadi jawara? Ya, kalau kita lihat dari permainan dan penampilannya di lapangan, Taisei Marokawa merupakan pemain yang debut di Liga 1 langsung mencuri perhatian dengan penampilannya yang sangat konsisten sebagai pengatur serangan, sebagai sumber gol, sebagai pemberi assist di Persebaya Surabaya. Ini adalah pemain yang menurut saya paling menonjol dan paling bersinar di Liga 1 musim ini. Karena dia debut ya, sebetulnya kuncinya di situ ya. Betul. Kalau yang sudah 5 musim, 3 musim, saya pikir itu biasa ya. Betul. Tapi ini karena yang pertama ya. Yang pertama main di Indonesia langsung kemudian mencuri perhatian, dan sekarang jadi rebutan. Akhirnya Taisei Marokawa kabarnya adalah pindah ke PSIS Semarang. Untuk lini tengah, sementara Cocomeo Channel istirahat. Gila. 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 Gila bola. Nah, gila bola atau Gilbel itu saya bikin lagu, liriknya W.S. Rendra, yang nyanyi Baruna. Lagu ini mau aku persembahkan buat Cocomeo Channel. Gila. 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 Gila bola. Bravo Cocomeo Channel. Giliran pemain depan yang dianggap paling tidak, pasti yang paling subur akan menjadi the best. Tapi belum tentu Cocomeo Award dari Akmal itu yang terbaik. Tapi coba kita bedah dulu, menurut Akmal seperti apa? Ya, kalau striker memang ukuran utamanya adalah jumlah gol yang dicetak. Sejauh ini sayangnya jumlah gol yang dicetak itu mayoritas dikuasai oleh pemain asing. Dari mulai Spaso, walaupun sekarang main statusnya sebagai pemain Indonesia, awalnya adalah pemain asing. Kemudian juga ada Carlos Cortez yang juga pemain debut di Liga 1 bersama Arema. Ezezari dari Persik juga debut. Kemudian Ciro Alves, ada juga
Bustos dan juga beberapa pemain asing yang tampil sangat dominan. Kalau kemudian pemain lokal, nama Samsul Arif menjadi pemain yang paling banyak cetak gol untuk pemain asli pribumi dengan 11 gol. Ditindaklanjuti oleh Dimas Derajat dengan 11 gol juga gitu. Dan jadi kalau kemudian bicara siapa nomine dari striker terbaik Liga 1 musim ini adalah saya punya 3 kriteria atau 3 nomine yang pantas diunggulkan. Yang pertama adalah Spaso dengan 34 laga, kemudian juga melakukan mencetak 23 gol dengan jumlah shooting atau tembakan terbanyak 164 kali, dan ini merupakan top scorer Liga 1 musim ini dengan 21 gol. Kemudian yang kedua adalah Carlos Portes dengan total jumlah 20 gol untuk Arema FC, dan satunya lagi adalah pemain yang sangat kita harapkan bisa tampil maksimal tentunya sebagai pemain lokal, Samsul Arif. Usia 37 tahun tapi mampu mencetak lebih dari 1 digit gol di Liga 1, dan ini merupakan rekor sepanjang sejarah Samsul membela klub di Liga 1 atau Liga Indonesia. Dia selalu mampu mencetak gol lebih dari 1 digit. Pertanyaan Cocomeo Channel, ada sejarah, ada pemeo. Dulu pemain-pemain Liga Indonesia banyak sekali top skor dari pemain lokal. Sekarang pemain asing semua. Dulu pemain lokal menjadi pencetak gol, itu pemain asing juga banyak. Ya kan? Kenapa Boas Soloso bisa tiga musim bisa sampai top skor? Sekarang pemain asing dalam 5 musim terakhir itu semua pemain asing. Artinya ada pembinaan yang nggak benar atau pembinaan benar? Ya, kalau kita lihat bagaimana klub-klub orientasinya adalah mencari striker instan, tidak mau melakukan pembinaan dengan memberikan kepercayaan kepada striker lokal. Dengan pola permainan yang sedikit berbeda saat ini, dulu kan polanya 3-5-2, ada 2 striker di depan, di mana striker itu biasanya adalah tandem antara pemain asing dengan pemain lokal. Nah, sekarang rata-rata klub itu memakai satu pemain asing satu striker di depan sebagai target man, dan ini semua dikuasain oleh striker-striker asing. Sementara striker lokal kita akhirnya pindah posisi menjadi pemain sayap, baik itu sayap kanan, sayap kiri. Nah, ini yang terjadi di Samsul. Misalnya Arsenal Pavot, ada Jose Wilkinson di putaran pertama, Arsenal Pavot di putaran kedua di Persebaya, tapi Samsul mampu kemudian menjadi pemain tersubur walaupun diposisikan sebagai second striker atau penyerang sayap. Nah, ini yang merupakan nilai lebih dari Samsul Arif saat ini. Kalau kita bicara terakhir 2013, kita pemain lokal menjadi top scorer dengan Boas Solosa terpilih sebagai striker tertajam ketika itu. Pernah juga Ilham Jaikusuma, Bambang Pamungkas gitu kan. Tapi sekarang justru dari Liga 1 misalnya, Liga 1 musim dari 2017 sampai dengan 2021 saat ini, semua posisi atau striker tertajam di Liga 1 semua dikuasai oleh pemain asing. Saya memperhatikan Samsul Arif itu dari tahun 2004-2005 itu di Persibo Bojonegoro. Saya melihat bahwa anak ini berbakat dan ini striker liar yang punya potensi jadi pemain nasional lama ini. Pertanyaannya, kenapa dia nggak pernah menjadi daya tarik semua pelatih sejak 2005 sampai hari ini? Seandainya ada pelatnas, uji coba. Tapi untuk starter menjadi timnas di event resmi aja nggak pernah ada. Itu apa yang membuat seorang Samsul bisa disingkirkan begitu saja? Kelasnya itu sekelas Risdianto, sekelas Rocky Putirai, sekelas Ricky Yakobi gitu. Tapi kenapa dia khusus di posisi dia ini dia nggak dapat tempat gitu? Ya, ini yang menarik memang, bagaimana Samsul sangat produktif di klub, tapi kemudian ketika dipanggil ke tim nasional misalnya penampilannya tidak produktif gitu kan. Bahkan terkesan misalnya diabaikan oleh pelatih-pelatih yang pernah menangani tim nasional. Sebagai contoh sekarang misalnya sama Sintayong diabaikan, faktor usia atau kemudian
salah satu yang menyebabkan mungkin Samsul Arif terabaikan. Sementara Sebelumnya Beto tua aja dipakai. betul, pemain naturalisasi usianya tua kemudian dipakai. Nah ini yang kemudian menjadi problem buat sepak bola kita, di mana kita kehilangan striker-striker yang punya naluri gol tinggi setelah eranya Boas ya. Sebelumnya Kurniawan, Bambang, Boas. Setelah itu kita praktis nggak punya striker-striker yang punya naluri gol tinggi plus yang bisa menjadi andalan di tim nasional. Bravo Josomeo, tunggu berikutnya. Saya Gede Widiade, saksikan Cocomeo Channel, membicarakan segala-galanya soal sepak bola Indonesia dan lain-lainnya. Saksikan. Bravo Cocomeo Channel. Di posisi pelatih, ini menurut Akmal nih pasti ada sesuatu yang menarik nih. Ya. Karena jarang sekali pilihan-pilihan dari lembaga-lembaga lain itu bisa sama yang lainnya. Tapi apakah Cocomeo Award juga sama, itu tergantung kriteria sama polling yang digarap oleh Akmal. Silakan. Ya, kalau bicara pelatih terbaik, banyak pelatih-pelatih kita saat ini yang kompetisi kita kompetisi yang paling aneh. Hampir separuh tim mengganti atau memecat pelatihnya karena tidak mampu tampil maksimal. Tapi Di tengah di tengah perjalanan, bahkan misalnya Borneo FC sampai 3 kali ganti pelatih gitu kan. Ini yang menarik di sepak bola kita, apalagi misalnya kebanyakan klub itu ngumpulin pemain dulu baru rekrut pelatih. Ya, ini yang menjadi tradisi di bola kita saat ini. Nah, kalau bicara Bahkan Rahmat Darmawan juga bisa melatih dalam satu musim 3 Iya. tim ya. Iya, Itu luar melatih biasa. 3 tim, Madura United, kemudian pegang Rans, promosi sebagai runner up Liga 2, kemudian Habis itu. menyelamatkan Barito tetap di Liga 1. Dan ini yang kemudian membuat sepak bola kita juga unik. Ada pemain yang 2 kali juara Liga 2, juara Liga 1 gitu kan. Hanya ada di Indonesia gitu. Nah, bicara konteks pelatih terbaik, misalnya ada 3 setidaknya yang masuk nomine Cocomeo Award. Yang pertama adalah Teko Cugura. Kalau bicara Teko Cugura ya layak jadi nomine karena dia membawa Bali United juara dan ini adalah back to back juara. Bahkan Teko Cugura itu dalam catatan adalah pelatih yang punya rekor 3 kali mengantarkan tim di Liga 1 juara. Persija, kemudian Bali United dan kini Bali United. Kemudian yang nomor 2 adalah Robert Rene Albert. Ini adalah pelatih yang sebenarnya kenyang pengalaman juga di sepak bola kita. Pernah juara bersama Arema 2010. Tapi bersama Persib belum mencapai peruntungannya, padahal punya kesempatan untuk jadi juara sebenarnya musim ini, tapi gagal. Dan yang terakhir adalah Aji Santoso, tim dengan peringkat kelima Persebaya gitu. Nah, ini yang menarik dari Aji Santoso adalah dia punya gaya bermain yang tidak dimiliki oleh pelatih lain. Artinya dia memaksimalkan potensi-potensi pemain muda Persebaya. Ini kan banyak pelatih yang justru lebih mengandalkan pemain-pemain yang sudah berpengalaman untuk membangun timnya. Aji Santoso membangun tim dengan rata-rata atau mayoritas adalah pemain-pemain muda. Sebagai contoh misalnya Alwi Selamat sekarang jadi gelandang bertahan yang sangat bagus. Marcelino Ferdinand menjadi pemain muda yang cukup potensial. Kemudian di lini belakang misalnya ada beberapa pemain muda yang kemudian diorbitkan. Aji Santoso juga punya catatan yang menarik. Dia tidak pernah kemudian mengeluh timnya, padahal banyak pemainnya yang dipanggil timnas, tapi dia tetap bisa menunjukkan penampilan terbaik. Siapapun yang tampil di lapangan, dia tampil dengan penampilan terbaik. Kemudian Mungkin dia tidak mengeluh tapi protes ya waktu dipakai. iya, dia protes. Tidak mengeluh tapi protes. Tapi itulah kelebihannya Aji Santoso saat ini adalah kemudian pemainnya kena COVID gitu kan, sehingga kemudian Persebaya yang tadinya punya peluang masuk 3 besar pada gilirannya akhirnya hanya bisa berada di posisi 5. Tapi Aji Santoso punya catatan menarik. Persebaya bersama Aji Santoso adalah tim yang mampu menggulingkan klub yang punya potensi juara. Sebagai contoh, 23 laga tidak terkalahkan Arema diputus oleh Aji Santoso oleh Persebaya. Kemudian juga 15 laga tidak terkalahkan Bali United sejak digelar kompetisi Liga 1 seri 4 dan 5 serta 6 di Bali
putus yang sama- memutus oleh Aji Santoso. Ini yang kemudian membuat Aji Santoso layak untuk masuk ke nomine. Untuk pemenangnya siapa? Kalau menurut saya ya Aji Santoso gitu kan. Nah, kalau kita lihat kenapa Aji Santoso, dia punya warna baru dalam memainkan sepak bola, ball position gitu kan. Kalau bahasanya dia, kita pemain bola, mainkan bola sebanyak-banyaknya. Ini yang kemudian harusnya bisa diduplikasi oleh pelatih-pelatih bola kita satu. Tapi dengan Cocomeo Award pemenangnya Aji, apakah ada motif bahwa pelatih lokal sebetulnya juga mumpuni, punya prospek yang bagus, dan punya nilai jual yang tinggi? Menurut Akmal gimana? Ya kalau kita lihat benar kita punya pelatih lokal yang cukup bagus ya. Ada juga Widodo Cahyono Putro yang cukup potensial bersama Persita Tangerang. Kemudian juga kalau pelatih-pelatih muda misalnya kita punya banyak pelatih muda yang potensial, misalnya ada Uston Nawawi, ada Sugiantoro yang jadi asisten pelatih, ada Kurniawan Dwi Yulianto juga yang punya lisensi pro. Tapi kita sekarang kan lebih banyak klub-klub kita masih menjadikan pelatih asing sebagai primadona untuk bisa menangani itu. Dan menurut saya sih sebenarnya ini persaingan terbuka saja. Siapa yang bisa menunjukkan kualitas, dia yang berhak untuk menjadi pelatih. Apakah ini ada pengaruh setiap klub itu selalu berpikir jangka pendek sehingga dia tidak membangun tim? Iya, kalau kita lihat memang faktanya seperti itu gitu kan. Banyak klub yang hanya kontrak pemainnya 1 musim. Gitu. Tidak banyak. Padahal salah satu sumber pemasukan klub adalah jual beli pemain. Gitu. Tapi di Liga Indonesia atau di Liga 1 ini banyak pemain yang justru akhirnya bisa pindah ke sana ke klub lain tanpa sepeser pun klub lamanya mendapatkan tanpa ada nilai transfer tanpa yang ada beredar transfer di semua Iya, media. paling gampang contohnya adalah Pratama Arha dikontrak Verdi dari Jepang, tapi tidak dapat apa-apa PSIS Semarang, dan ini menurut saya adalah kebodohan gitu. Karena harusnya setidaknya PSIS dapat uang transfer atau setidaknya dapat uang pembinaan dari Verdi yang mengambil pemain itu. Enggak, di mana-mana orang pindah itu selalu ada nilai transfer, nilai jual, ya kan. Waktu Ricky Yakobi masuk di Masusita tahun 88, aku jadi saksi tanda tangan. Artinya transfer 150 juta dari Masusita ke Arseto. Itu fakta. Iya. Pertanyaan kita dari teman-teman di sepak bola nasional, si Farhan dapat nggak sih ini? Tidak dapat. Kok nggak ada tulisan? Iya. Kok nggak ada berita bahwa ini ada nilai transfer sekian? Itulah yang menjadi problem bola kita saat ini gitu. Artinya usaha transfer yang harusnya bisa menjadi ladang klub dapat duit, pada gilirannya disia-siakan gitu. Karena apa? Karena rata-rata atau mayoritas klub kita kontrak pemainnya semusim. Jika kemudian di tengah jalan pun misalnya ketika kompetisi sudah tinggal 3 bulan, 4 bulan, itu pemain bisa negosiasi dengan klub lain. Kontraknya sudah mau habis, aturan FIFA kan 6 bulan sebelum kontrak berakhir, maka pemain tersebut bisa negosiasi dengan klub lain. Nah, ini menurut saya pola manajemen klub yang harus dirubah ke depannya, bahwa kontrak pemain harus bisa jangka panjang dan kontrak pemain harus bisa menghasilkan uang. Apakah ini ada budaya ya, tradisi yang di bawah meja bahwa semua pemilik klub itu dipengaruhi oleh agen-agen pemain? Kira-kira karena kejadiannya pasti Farhan ini akan kejadian seperti itu. Menurut ya network klub juga sangat lemah gitu. Banyak klub-klub yang tidak punya network atau wawasan pemain yang menjadi problem gitu. Sebagai contoh misalnya, banyak juga pengelola klub yang tidak kenal pelatih gitu kan. Dia tahunya pelatih ABC, kemudian pelatih lain enggak. Nah, ada juga klub yang kemudian terpengaruh sama agen, misalnya pelatihnya belum ada sudah beli pemain. Sebagai contoh Persija misalnya kan, pelatihnya belum ada tapi sudah mulai kontrak pemain, dan pada giliran pelatih datang, pelatih sudah dikasih menu, kemudian suruh bikin nasi goreng, nanti nasi gorengnya nggak enak, pelatih yang diganti gitu. Atau ada pengaruhnya kalau pemilik klub nggak bisa bahasa Inggris sehingga disuruh penerjemah atau agen aja yang paling simpel. Iya, bisa jadi seperti itu gitu kan. Banyak agen-agen yang kemudian diharapkan bisa menjadi interpreter atau penerjemah dari pemain asing direkrut. Salah satunya agen punya peran itu, tapi peran yang terlalu lebih kepada agen juga sangat bahaya. Itu bisa jadi misalnya agen juga ikut berperan dalam pengaturan skor misalnya, karena dia punya pengaruh kuat di pemain dan klub bersangkutan. Oke, 2 nomine lagi akan berlangsung segera.
Saya Rulinere asli Papua. Jojomeo Channel mantul. Bravo Jojomeo Channel. Segmen berikutnya akan kita bahas adalah pemain terbaik yang selama ini akan ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola nasional. Jojomeo Award akan membedah apa yang dibicarakan, apa yang diriset, apa yang dilakukan oleh Akmal Marhali. Ya, kalau kita bicara pemain terbaik, setidaknya ada 3 nomine yang kita buat di Jojomeo Award. Yang pertama adalah Tessy Marukawa, pemain debutan yang tampil sangat luar biasa di Liga 1 dengan status atau predikat sebagai pemain dengan asis terbanyak 10 kali. 17 gol total, 27 gol kalau kemudian kita rata-ratakan 27 gol, di mana Tessy Marukawa berkontribusi dari total 56 gol Persebaya, artinya sekitar 40% lebih gol Persebaya dipengaruhi oleh penampilan dari Tessy Marukawa. Kemudian yang kedua ada Spaso yang tentunya sangat dominan dan ikut berperan besar mengantarkan Bali United tampil sebagai juara Liga 1 dengan predikat sebagai tim paling subur dengan 57 gol. Kemudian satu lagi adalah Ciro Alves, pemain Persikabo, walaupun Persikabo berada di papan tengah, tapi Ciro sangat potensial dan sangat berkontribusi besar buat penampilan Persikabo Bogor dengan total 20 gol, kemudian 7 assist, pemain dengan change kreatif terbanyak di Liga 1 62 kali. Nah, 3 pemain ini merupakan nomine yang paling pantas untuk menjadi best player di Liga 1 2021-2022. Ya, nggak mungkin ada pemain lokal ya. Ya, kalau kita lihat pemain lokal kontribusinya tidak begitu maksimal, plus juga tentunya data statistiknya juga tidak atau kalah dari 3 pemain itu. Oke. Dari pilihan Jojomeo Award ini, Akmal milih siapa yang paling? Ya, Tessy Marukawa menjadi Oke. pemain yang layak menjadi best player Liga 1 musim ini dengan tentunya tadi bahwa dia sangat berkontribusi besar terhadap penampilan Persebaya. Bahkan di saat Persebaya kehilangan pemainnya karena membela timnas, kemudian saat mainnya banyak yang terkena COVID, Tessy Marukawa bisa memberikan kontribusi besar terhadap penampilan Persebaya yang sangat stabil di Liga 1. Bravo Jojomeo Channel. Segmen berikutnya. Selamat untuk Jojomeo Channel, semoga terus menjadi wahana untuk membahas sepak bola, musik, dan politik. Bravo Jojomeo Channel. Dalam tradisi award-award yang dilakukan FIFA, itu ternyata sekarang ada pemain berbakat, pemain muda berbakat itu sudah dipilih oleh FIFA maupun UEFA, termasuk di AFC. Nah, di Jojomeo Award ini, menurut Akmal, siapa saja yang pantas? Dan saya yakin pasti pemain lokal semua nih. Iya, kalau kita lihat kriteria pemain muda terbaik adalah pemain yang usianya di bawah 20 tahun gitu kan. Ini yang kemudian membuat dia layak dimasukkan kategori sebagai pemain muda terbaik. Banyak pemain-pemain muda kita yang sangat potensial di Liga 1 musim ini. Sebagai contoh misalnya di Persija ada Niko Prianto, kemudian ada Taufik, ada Rio, Fahmi, itu pemain-pemain muda di Persija Jakarta. Kemudian juga misalnya ada di sebagian anak Garuda Select ya. Iya betul, dan ada juga misalnya di Persebaya Marcelino Ferdinand yang disebut-sebut sebagai the most rising star, pemain muda terbaik 100 masuk daftar 100 pemain muda terbaik di dunia, potensial the rising star, dan ini membela Persebaya Surabaya. Kemudian juga di Barito ada Bagas Kava, saudara dari Bagus Kava. Kemudian juga ada Arhan Pratama yang mencuri perhatian kita semua, walaupun kemudian kalau dikerucutkan menjadi 3
ada 3 yang punya kans untuk terpilih menjadi pemain muda terbaik. Yang kalau di Liga 1 itu pemain muda terbaik pertama kali dipilih tahun 2015 kalau tidak salah, di mana Shakir Sulaiman terpilih sebagai pemain terbaik, muda terbaik. Kemudian setelah itu hilang, baru di musim 2019 dipilih lagi pemain terbaik. Waktu itu 2019 Osvaldo Hai terpilih sebagai pemain terbaik, 2018 itu, kemudian 2019 Todd Ferre, pemain muda asal Persipura yang musim ini dihukum sanksi 1 tahun karena dianggap melakukan protes berlebihan kepada wasit. Dan sekarang ada 3 nomine yang menurut saya paling potensial. Pertama Bagas Kapa, ini pemain bek kanan yang sangat agresif sekali, bahkan jumlah penampilannya sangat dominan, 32 kali membela Barito Putra. Kemudian juga ada Marcelino Ferdinand, 4 gol 7 assist di Persebaya Surabaya. Kemudian yang satu lagi adalah Arhan Pratama, main cuma 7 game atau main 9 game di PSIS Semarang, tapi kemudian mampu mencetak 1 gol dan 2 assist untuk PSIS Semarang. Keluar masuk di timnas membuat Arhan tidak banyak membela PSIS musim ini. Terus yang paling jawara siapa? Ya kalau kita lihat ya Marcelino paling punya potensial, dan saya menganjurkan Marcelino untuk musim depan ada baiknya dia bisa main di luar negeri untuk bisa mengangkat kualitasnya, karena pemain-pemain muda kita ini sebenarnya sangat potensial tapi kemudian sering dirusak oleh atmosfer kompetisi yang nggak sehat, sehingga kemudian bakatnya hilang karena iklim kompetisinya yang tidak sehat. Atau dirusak juga sama pemilik klub? Nah itu bisa jadi seperti itu juga. Pengurus klub, pengurus PSSI itu terlibat merusak pemain-pemain muda kita yang sangat potensial. Oke, edisi terakhir adalah starting 11. Ya. Menurut Akmal nih, mungkin semua nomine pemain terbaik dari semua lini pasti ada. Ya. Tapi juga pasti ada yang enggak kan. Ya. Nah itu menurut Akmal, Cocomi Award yang paling pantas 11 pemainnya itu dengan sistem seperti apa. Kan sekarang mau formasi dulu 4-4-2, 4-3-3 ya kan. Sekarang seperti apa, terus yang paling pantas menjadi pelatihnya itu siapa? Ya kalau saya lihat emang agak susah memilih 11 pemain dari 625 pemain yang terlibat di Liga 1. Tapi kalau kemudian harus dipaksakan memilih, ini pekerjaan yang tidak mudah. Jadi harus benar-benar fokus memilihnya, kemudian pastinya tidak akan bisa memuaskan semua orang. Karena setiap orang pasti punya kriteria tersendiri, punya pilihan tersendiri. Tapi Cocomi Award pastinya tidak lepas dari data yang ada dan dimiliki, bahwa pemilihan pemain terbaik di berbagai posisi di 11 starting 11 ini berdasarkan data fakta yang valid yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Polanya 4-2-3-1 gitu kan. Di mana posisi kiper sudah pasti tadi, kiper terbaik Teja Paku Alam masuk sebagai kiper dengan kebobolan paling sedikit 13 gol dengan 98 kali melakukan penyelamatan. Kemudian di posisi bek kanan ada Bagas Kapa, pemain muda yang sangat potensial, bahkan sekarang dipanggil untuk persiapan timnas SEA Games U23. Kemudian di sektor pemain belakang ada Sergio Silva, bek Arema dengan 189 intercept, pemain dengan intercept terbanyak. Ada Anderson Sales, bek Bayangkara dengan predikat bek dengan gol terbanyak 6 gol. Itu dengan sistem tadi 4-1-3-1 ya? Iya, 4-2-3-1. Kemudian di posisi bek kiri adalah Ricky Fajrin, bek dengan jumlah assist terbanyak dengan 4 assist dengan 2 gol. Nah, kemudian di posisi gelandang bertahan ada 2, Brawa Nauri dari Bali United dengan predikat gelandang dengan jumlah passing terbanyak 1.567 passing dan merupakan pemain dengan rekor passing terbanyak musim ini. Kemudian di satu lagi gelandang bertahan adalah saya tertarik kepada Renzi Yamaguchi, gelandang bertahannya dari Arema FC. Ini gelandang bertahan dengan jumlah tackle terbanyak di Liga 1 dengan 77 kali melakukan tackle. Nah, kemudian di second striker atau di belakang striker ada Marukawa di kanan, pemain yang punya jumlah assist terbanyak 10 kali. Kemudian penyerang lini kedua second line, di situ ada
Ciro Alves yang ada di sebelah kiri, kemudian Marcelino Ferdinand, pemain muda terbaik yang ada di belakang striker. Kemudian untuk posisi striker ya tentunya ya Ilyas Spasojevic cetak gol terbanyak. Untuk pelatih Aji Santoso. Oke. Kira-kira pantas nggak kalau Cocomi Award ini dari Starting Eleven ini kita bikin acara untuk acara apa sehingga pilihan Starting Eleven ini benar-benar punya dampak yang bagus. Kira-kira pantas di ngadepin siapa dia? Iya, kalau kita lihat memang sudah waktunya pemain-pemain sepak bola kita dihargai dan Cocomi Award harusnya bisa menjadi pionir untuk memilih setiap musim ya, untuk melakukan pemilihan dengan gala dinner misalnya. Dulu kan Mbak Coco sebagai orang yang memprakarsai pemilihan terbaik di Panji Samsu waktu itu gitu kan. Sangat mewah dan sebagainya, dan sudah waktunya kita juga saat ini bisa melakukan hal yang sama gitu, seperti halnya misalnya Liga Champion dengan award yang diberikan dan Liga 1 dengan pihak swasta di luar PSSI yang memberikan akan menjadi satu terobosan baru buat membangkitkan sepak bola Indonesia ke depannya, dan ini merupakan tradisi yang harus dilakukan musim-musim berikut. Atau kita bikin perang bintang melawan Starting Eleven ya? Iya, perang bintang melawan Starting Eleven, atau kita bikin laga ya charity game lah di luar negeri, seperti yang di Liga Inggris di mana tiket penontonnya kemudian dikumpulkan hasil pembelian tiket, apalagi sekarang Covid sudah dipersembahkan oleh legenda-legenda Indonesia atau orang-orang di sepak bola nasional yang memang membutuhkan. Betul. Jadi uangnya bisa disumbangkan untuk kebutuhan para mantan pemain yang hidupnya kurang mampu, atau kemudian para pemain yang sakit, yang juga pernah dilakukan oleh Cocomi Channel sebelum-sebelumnya gitu kan, bagaimana kita memberikan kepedulian terhadap mantan-mantan pemain yang kondisinya kurang begitu baik kesejahteraan dan juga kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi di Cocomi Award berikutnya, hanya di Cafe Gilbol dan tentunya di Cocomi Channel. Adios, Cocomi Channel. I want to kick and smell together with Bambang Pamungkas. I want to click it here. Cocomi. Yo man, saya Rip Sugar Gang. Klik terus Cocomi Channel. Terima kasih.